Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, channel Suciatni. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung validitas menggunakan rumus Eisenstein di Excel. Nah, untuk validitas yang saya hitung di sini ada 3 jenis validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas isi. Di sini sudah dilihat indikator-indikator dari validitas tersebut. Validitas pada tabel nomor 3, dari nomor 3 sampai nomor 6, itu merupakan validitas isi. Kemudian nomor 7 sampai nomor 10 ini merupakan validitas konstruk, dan nomor 11 sampai nomor 14 ini merupakan validitas muka. Di sini juga sudah dilihat bahwa rumus dari Eisenstein itu merupakan I sama dengan sigma S per N kurang 1. N kali C kurang 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai dari S1 dan S2. Untuk mendapatkan nilai S1 dan S2 ini, kita bisa lakukan dengan cara nilai dari satu penilai ini, nilai dari satu indikator dikurangi 1. 1 merupakan nilai terkecil dari skala yang kita gunakan. Misalnya, skala yang kita gunakan adalah 1 sampai 4, maka nilai terkecilnya itu adalah 1. Langsung saja kita tuliskan di sini. Sama dengan sum dalam kurung, kita buka kurung, kemudian kita tekan nilai pada indikator pertama, kita kurang 1, tanda tutup kurung, dan enter. Nah, langsung keluar nilainya. Hal ini juga berlaku untuk mencari nilai S2 dan nilai dari indikator yang lain. Tapi untuk cara cepatnya kita bisa lakukan auto filter, yaitu dengan cara menarik ke bawah hingga pada indikator terakhir. Seperti ini. Ini juga bisa kita tarik ke samping untuk mempercepat ya. Kita tarik ke samping, kemudian kita lakukan auto filter lagi, kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai dari nilai indikator dari dua ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari S1 dan S2, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai dari sigma S. Sigma S ini merupakan penjumlahan dari nilai S1 dan S2. Bagaimana caranya? Itu sebagai berikut. Kita tekan sama dengan sum, tanda buka kurung, kemudian kita tekan nilai S1, kita tarik ke samping sampai di nilai S2, kita tutup kurung, dan enter. Langsung keluar nilainya. Kita gunakan lagi auto filter untuk mempercepat mendapatkan nilai sigma S untuk semua indikator ini. Yang di sini sudah dapatkan nilainya. Setelah kita mendapatkan nilai dari sigma S, selanjutnya kita akan melangkah di tabel ini untuk mendapatkan nilai dari N kali C kurang 1. N ini merupakan jumlah penilai, jumlah validator. Di sini validator saya adalah 1 sampai S. Ada dua orang validator. Untuk nilai C ini untuk C ini merupakan nilai tertinggi dari skala yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan skala 1 sampai 4, sehingga nilai tertingginya adalah 4. C ini sama dengan 4. Kemudian kita kurangi 1. Ya, untuk indikator pertama kita bisa melakukan atau mencari nilainya dengan cara sebagai berikut. Masuk sama dengan, kemudian jumlah N-nya, jumlah validatornya ada 2, kemudian kita kali nilai C tadi tertinggi adalah nilai 4, kemudian kita kurang 1, dan kita enter. Ya, ini sudah langsung keluar nilainya.
kita gunakan lagi auto filter supaya untuk mempercepat mendapatkan nilai N kali C kurang 1 untuk indikator yang lain. Setelah kita mendapatkan nilai dari N kali C kurang 1, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai dari phi. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk mendapatkan nilai phi itu dengan cara sigma S dikali diper N kali C kurang 1. Nilai dari sigma S kita bagi dengan nilai dari N kali C kurang 1. Langsung saja kita tekan kita akan mencari nilai phi dari satu indikator dulu. Terus sama dengan kita tekan nilai dari sigma S, kemudian kita bagi, kita tekan nilai dari N kali C kurang 1. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini sudah keluar nilai dari untuk satu indikator. Untuk mendapatkan nilai phi dari indikator yang lain, maka kita gunakan auto filter lagi, yaitu kita cari ke bawah. Oke. Ini sudah keluar dari nilai dari setiap indikator. Nah, secara manual kita bisa menginterpretasikan bahwa keterangan dari setiap indikator ini. Setiap indikator, apakah dia valid, sangat valid, tidak valid, atau kurang valid. Apabila nilai phi kurang dari 0,41, maka dikategorikan tidak valid. Apabila nilai phi kurang dari 0,61, maka dikategorikan cukup valid. Apabila nilai phi kurang dari 0,81, maka dikategorikan valid, dan apabila nilai phi di atas 0,80, maka kategorinya sangat valid. Sehingga bisa kita lihat bahwa pada indikator pertama itu nilai phi-nya adalah 0,85, yang artinya pada indikator pertama ini keterangannya sangat valid. Nah, pada indikator kedua nilai phi-nya itu adalah 0,71, di mana 0,71 ini berada pada rentang nilai 0,61 sampai 0,80, yang artinya pada indikator kedua itu keterangannya valid. Begitupun pada indikator yang lainnya. Namun di sini untuk mencari kriteria atau keterangan suatu indikator apakah dia valid atau tidak, maka kita akan menggunakan suatu rumus. Rumusnya yaitu sama dengan if atau jika tanda buka kurung nilai phi kurang dari 0,41, maka dikatakan tidak valid. Kita batasi dengan tanda titik koma. Lanjut, jika tanda buka kurung I3 kurang dari 0,61, maka dikatakan cukup valid. Tanda titik koma. Jika kurung I3 kurang dari 0,81, maka dikatakan valid. Tanda titik koma. Langsung saja kita menuliskan di sini tanda kutip sangat valid tutup kutip. Nah, kemudian di akhir jangan lupa kita memberikan tanda tutup kurung. Tanda tutup kurungnya ini disesuaikan dengan jumlah if yang ada pada rumus. Di sini if-nya itu ada 3, sehingga tutup kurung yang saya berikan ada 3 juga. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, secara otomatis nilai atau keterangannya itu langsung muncul. Dan di sini pada indikator pertama itu keterangannya sangat valid. Selanjutnya kita bisa gunakan auto filter untuk mencari keterangan dari indikator-indikator yang lainnya. Dan
nilai atau keterangannya langsung muncul. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tabel yang ini untuk menarik kesimpulan atau kita mencari kesimpulan dari indikator 1 sampai indikator 12 dari perhitungan ini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah mencari nilai S1 dan S2. Untuk penilaian 1 dan 2 ini didapatkan dari jumlah keseluruhan setiap indikator dari setiap penilai. Begitupun untuk mencari nilai S1 dan S2, maka kita akan menjumlahkan S1 dan S2 ini. Baik, langsung saja kita cari nilainya. Kita tekankan sama dengan sum, buka kurung, kita tekan nilai dari S1, kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu kita tanda tutup kurung dan enter. Untuk nilai, hal ini berlaku juga untuk mencari nilai S2, yaitu sama dengan sum, tanda buka kurung, kemudian kita tekan nilai S2-nya, kita tarik ke bawah, selanjutnya kita tanda tutup kurung dan enter. Nah, setelah mendapatkan nilai dari S1 dan S2, langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari S3, sigma S. Dari sigma S. Caranya seperti bagaimana? Sama seperti cara sebelumnya, yaitu sama dengan sum, kita tekan nilai dari sigma S, kita tarik ke bawah, dan tanda tutup kurung, enter. Setelah kita mendapatkan nilai dari S1, S2, dan sigma S, langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari V. Nah, untuk rumus V ini berbeda dengan mencari nilai V pada tabel sebelumnya. Bagaimana nilainya? Bagaimana rumusnya? Itu sebagai berikut. Gini. Sama dengan average tanda buka kurung, kita tekan nilai V di sini, kita tarik hingga ke bawah, kita tanda tutup kurung dan enter. Nah, setelah didapatkan nilai V-nya, selanjutnya adalah kita akan menentukan keterangan dari V ini, apakah dia valid, sangat valid, kurang valid, atau bahkan tidak valid. Caranya seperti apa? Kita tinggal mengkopikan rumus yang ada di keterangan tabel sebelumnya, kita pindahkan ke tabel yang satu, seperti ini. Dan secara otomatis dia akan memunculkan bahwa keterangannya. Artinya, secara isi, secara konstruk, dan secara muka, soal-soal yang kita buat itu sudah valid. Secara isi, secara konstruk, dan secara muka. Nah, seperti itu teman-teman untuk menghitung rumus validasi untuk menghitung validasi menggunakan rumus Eigenvalue. Baik, sampai di sini saja video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.